kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam memori permohonan pemohon. Kami ingin tunjukkan kepada hakim, ini loh tempat Aib melihat mereka malam hari. Saya Bribka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi. Pertama kali dalam sejarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon melaksanakan sidang PK pemeriksaan setempat kasus kematian sepasang remaja Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Sidang pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar gedung atau kantor pengadilan agar hakim dapat mengetahui secara jelas dan pasti tentang lokasi perkara peristiwa. Pemeriksaan setempat diajukan kuasa hukum 6 terpidana karena melihat banyak kejanggalan yang ingin ditunjukkan kuasa hukum kepada majelis hakim. Ini adalah meninjau lokasi, ya melihat lokasi, lalu kami akan menerangkan di sinilah lokasi ini terjadinya misalnya di flyover. Kecelakaan ini menurut dakwaan teman-teman itu datang dari arah sini dengan 6 motor dibawa ini misalnya. Dilakukan apa di situ? Setiap tempat yang kami kunjungi itu adalah kami ingin tunjukkan kepada hakim, ini loh tempatnya, ini loh tempat Aib melihat mereka malam hari, bahwa mereka berkumpul dengan jelas bisa melihat motornya apa, dengan sekian jarak itu bisa lihat siapa saja ada di sana. Itu yang fakta persidangan kemarin. Ada beberapa titik lokasi yang akan diperlihatkan kepada majelis hakim dari sudut pandang terpidana kasus Vina. Sekitar pukul 2 sore, dari Pengadilan Negeri Cirebon, majelis hakim bersama kuasa hukum kemudian pergi ke lokasi tempat para terpidana berada saat malam 27 Agustus 2016 silam. Majelis hakim kemudian tiba di Jalan Saladara, Kelurahan Karangmulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Siang itu terlihat antusias masyarakat yang ingin menyaksikan sidang pemeriksaan setempat. Lokasi pertama yang akan diperlihatkan kepada majelis hakim yakni SMP 11 Cirebon, yang tidak lain adalah tempat di mana Aib yang merupakan saksi dari Rudiana yang mengaku melihat terpidana. Di lokasi inilah kuasa hukum ingin menunjukkan tempat para terpidana berkumpul malam itu. Kami turun ke lokasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam memori permohonan pemohon. Bisa kita mulai lokasi yang pertama. Silakan ditunjukkan kepada kami. Di sinilah dikatakan di dalam fakta persidangan bahwa mereka itu nongkrong. Ya, nongkrong di sini posisinya. Ya, pada saat mereka nongkrong, Tolong dibuka bawahnya. lewat dan mereka melakukan pelemparan itu di sini. Yang terpidana, para pemohon. Sini Pak, sini dakwaan. Di dalam dakwaan ya, di dalam dakwaan. Ada bangku di Di sini. sini, di dalam dakwaan. Sini. Agak maju Pak, agak maju di sini. Nongkrongnya di sini. Di sebelah sini, yang mulia. Oke, yang mulia. Ini. Yang di sini, mereka nongkrong. Ya. Ya, di daerah sini. Sini. Ini ada bangku Pak. Ya, di daerah sini mereka nongkrong. Kemudian almarhum Eki dan Vina melintas dari arah sana ke sini. Nah, katanya di ya. Dari SMP 11 Cirebon, kuasa hukum bersama majelis hakim kemudian bergeser masuk ke Jalan Gang Bakti 2 untuk menunjukkan ke lokasi warung Ibu Nining, tempat para terpidana berkumpul pada malam 27 Agustus 2016.
Yang nongkrong di sini siapa aja selain itu? Bu, Udin, Ati, Pram, Oka, terus Supri, Eka, Hadi, Jaya, Supri. Sampai dari jam 9 sampai jam 9 tuh terus aku sama Ibu Nining suruh bilang itu mungkin ada besok pindah ke rumah Nenek Adi. Nenek Adi mana? Di situ di depan sebelah. Nenek Adi sama ya. Kemudian sampai sekitar jam 10 lebih pindah ke rumah kontrakan PLT Pasar. Yang ada kejadian itu adalah mereka nongkrong di depan warungnya Bu Nining. Kita mau tunjukin, ini warung Bu Nining, ini SMP 11. Ini berbeda gitu loh, kan gitu kan? Lokasi. Jadi kalau dengan kata lain, kalau mereka ada di warung Bu Nining, nggak mungkin Aib dan Dede melihat mereka ada di depan SMP 11. Rumah kontrakan Pak Pasik. Ini kontraknya, sedangkan rumah Pak Pasiknya di sebelah sini. Selesai dari warung Ibu Nining, majelis hakim kemudian bergeser ke rumah Pasren yang menjadi lokasi kedua setelah terpidana selesai berkumpul di warung Ibu Nining. Jarak antara bekas warung Bu Nining dengan rumah Pasren hanya beberapa meter. Di depan rumah Pasren, kuasa hukum terpidana kemudian menjelaskan kepada majelis hakim mengenai aktivitas para terpidana malam itu. Lalu habis dari Bu Nining, mereka itu bukan keluar ke SMP 11, tapi bergeser ke rumah Pak Pasren. Ini loh rumahnya Pak Pasren. Karena mereka ini ribut kan, pindah ke sana. Kita akan lihat berapa jauh sih rumahnya Pak Pasren. Dari situ, mereka sampai pagi. Kita lihat apa saja aktivitasnya. Itu satu, membuktikan alibi mereka bahwa malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka itu tidak ada di depan SMP 11. Kasih jarak 1 meter, 2 meter, kasih jarak 1 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Motornya di mana? Motornya di mana? Selesai dari rumah Pasren, rombongan sidang PK 6 terpidana yang terdiri dari majelis hakim, kuasa hukum dan jaksa kemudian bergeser ke lokasi berikutnya, yaitu lokasi kebun tempat dugaan terjadinya tindak asusila berdasarkan keterangan Aib. Kuasa hukum kemudian menjelaskan apa saja yang terjadi di lokasi ini berdasarkan kesaksian Aib. Ini loh lokasi tanah kosongnya ukuran segini. Ya, itu nggak terlalu besar loh. Dan itu dekat jalan raya. Ya, dengan perkosa 8 orang rame-rame lalu dipukul di sana, tanpa sekali ada orang yang melihat, padahal sekelilingnya itu ada perumahan, itu mustahil. Menurut saya itu mustahil terjadi. Apalagi perkosaan itu diduga dilakukan oleh berapa? 8 orang. 8 orang. Kalau tadi yang saya sampaikan dalam statistik, orang paling cepat dalam satu perkosaan di seluruh dunia loh. Kalau 11 menit kali 8 orang maka 80-90 menit. Dengan bergilir tidak ada jeda. Sedangkan dugaan peristiwa itu terjadi itu maksimum hanya 1 jam. Karena berlangsung dari 21.30 sampai 22.30. Dari kebun, majelis hakim kemudian bergeser ke warung tempat Aib dan Dede membeli rokok. Jarak dari kebun ke warung sekitar 200 meter. Sesampainya di warung, majelis hakim kemudian menjelaskan bahwa dari lokasi inilah Aib mengaku melihat Eki dan Vina dikejar oleh para terpidana. Dari warung, majelis hakim kemudian bergeser ke lokasi berikutnya, yaitu flyover Talun. Flyover Talun merupakan lokasi 2 sejoli Eki dan Vina ditemukan. Saat tiba di lokasi, masyarakat yang penasaran dengan proses ini sudah menunggu. Jadi saya dari sana ada motor, orang naik motor senang-senang,
Ya orang seneng lah, ya boncengan setelah sampai di sini. Oleh, atau mah tiang itu Pak. Dia tiang lampu itu, duduk saya di sini. Di sini saya perkirakan antara 25 sampai 30 meter. Itu yang mulia. Di flyover, majelis hakim kemudian diberi penjelasan tentang kondisi korban dan situasi pada malam itu. Kuasa hukum terpidana kemudian menghadirkan beberapa saksi untuk menjelaskan peristiwa kepada majelis hakim. Warnanya biru terasi. Dari sana jejak. Jejak. Iya jejak. Ya sendiri. Dari sana Pak. Berwarna. Dari sini saya dari sana dari sumber. Ya. Dari bonceng. Hujan. Saya sore itu hujan. Jadi Pak, malamnya itu hujan. Masih bisa diterobos ya kalau ada motor ya. Masih bisa dilalui ya. Di sini lah ya. Di sini ya. Yang belakang itu akan satu bonceng keluar dari sini. Yang posisi Kasih jarak 1 meter 2 meter, kasih jarak 1 meter 2 meter. 2 meter 2 meter. Motornya di mana? Motornya di mana? Udah Pak. Untuk sidang pemeriksaan setempat kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya sidang yang kita tutup untuk pemeriksaan setempat. Nanti kita akan buka skor yang untuk sidang yang pokoknya. Jadi 2 agenda kita pada saat ini, yaitu sidang pokoknya maupun sidang di tempat. Ini persidangan juga, maupun kita lakukan di tempat. Terima kasih yang mulia. Kejadian 2016 lalu, bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak secara logika atau tidak, tapi pasti di sini karena pasti beliau juga ada di sini. Di flyover nanti kita akan tunjukkan, ini loh mayatnya ditemukan posisi di sini, si laki di sini, ini ada tiang, dan menurut orang yang melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan, dia mengatakan menabrak trotoar ketika dia standing motornya, lalu dia turunkan motornya, menurut orang yang melihat ya, bahwa itu dia jungkir balik, lalu apa? Tubuhnya menabrak tiang lampu dan juga ada separator pembatas. Kita lihat kemungkinan dengan kondisi begitu bisa jadi nggak motornya rusak seperti yang disampaikan. Pertanyaan saya ya, kalau motor itu benar diletakkan mayat itu ke sana, nggak mungkin motornya ada kerusakan sedikit apapun. Logika loh. Pasti itu harus ada apa? Seretan. Logika aja lah, kita main lah. Kalau mayat itu dikatakan mereka datang ke sana ditaruh di situ, motornya berarti kan cuma dijatuhin. Saya Bribka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Pina 2016. Sidang PK 6 terpidana telah selesai dengan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Rangkaian sidang PK 6 terpidana yang memakan waktu lebih dari 2 minggu dengan menghadirkan beberapa novum dan puluhan saksi telah selesai. Namun, ada satu kesaksian yang membuka mata bahwa selama proses penyidikan kasus ini terjadi penganiayaan oleh anggota kepolisian, seperti yang diungkapkan oleh Rinaldi. Rinaldi mengungkapkan bahwa dirinya disiksa oleh Aris Papua yang merupakan anggota kepolisian. Habis pukulin gembok, saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu, ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk banget. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau
ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang dua itu Pak, namanya Aris Papua. Meradang dengan sejumlah kesaksian penganiayaan yang diungkapkan terpidana kasus Vina, secara eksklusif kepada kami, Aris Papua kemudian memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Vina 2016, tentang menyebutkan nama saya di kasus Vina. Saya menerangkan bahwa sejak itu saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Saya berdinas sampai saat ini di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Tentang adapun kasus Vina saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah mengenal dengan tersangka yang ada di sidang kasus Vina ataupun dengan saksi yang menyebutkan tentang nama saya Aris Papua. Itu semua tidak benar. Rangkaian kesaksian dan bukti baru yang dibawa kuasa hukum terpidana kasus Vina juga tak menyurutkan keyakinan pihak Ibtu Rudiana bahwa tewasnya Eki dan Vina adalah akibat pembunuhan yang dilakukan para terpidana. Kalau seandainya ini pembunuhan dan mereka yang 7 terpidana itu merasa bukan yang membunuh, berarti salah tangkap. Nggak salah tangkap. Firm ya? Firm. Dia membunuh, ngapain dia nggak tinggalkan saja di sana? Kalau dia tinggalkan korban di tempat pembunuhan itu, dalam nggak sampai 1x24 jam udah tertangkap mereka, karena lokasinya dekat rumahnya mereka semua, di perkampungan mereka. Pasti ketangkep sama polisi dan itu tidak jadi masalah sekarang tuh. Kecelakaan, pembunuhan. Dia mengecohkan semua publik, dan sekarang ditambah lagi ada orang mau cari suara dengan cara-cara yang nggak benar ya. Nah kemudian dia nggak mau meninggalkan di situ, penuh darah korban, dan dia pindahin. Ya kenapa dia mau pindahin korban itu ke flyover? Ya untuk membuktikan, untuk mengecoh seolah-olah kecelakaan. Bahkan Elsa menuding jika saksi-saksi yang dihadirkan pada sidang PK belum terverifikasi kebenarannya. Saksi-saksi yang diajukan yang dinyatakan novum, siapa berkelebihan ya? Karena saksi-saksi itu harus di audit, verifikasi dan divalidasi. Ya, mengapa demikian? Nggak bisa mentang-mentang di bawah sumpah udah pasti benar. Tidak. Jadi seorang lawyer wajib, kamu mau memberi keterangan saksi apa? Jangan asal menguntungkan, pokoknya tujuan kita akan menyatakan bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Sehingga apapun yang menjurus ke sana, mau bohong, mau benar, tidak divalidasi. Yang penting mereka berani ngomong, berani dihukum, berani di bawah sumpah, ajukan. Itu kalau keterangan itu tidak benar, ini kan yang ikut menyebarkan itu juga kena turut serta. Siapa jadi maksudnya itu? Ya lawyer. Saya nggak suka kayak begitu, membela klien dengan cara yang benar. Dia udah pernah validasi nggak? Keras sekarang. Harusnya kan kita lawyer tuh lebih pintar dan kita lihat keterangan ini benar atau tidak. Kan ada visum. Bagi Elsa, kehadiran saksi pada sidang PK 6 terpidana hanya untuk menggiring opini publik serta menekan hakim. Dan terus dengan gagah berani karena sidang terbuka, ngotot sidang terbuka, itu hanya untuk supaya membangkitkan
netizen, membangkitkan buzzer-buzzer, sehingga menekan hakim. Saya melihat hakim sekarang sudah seperti ketakutan, bukan terpidana yang takut, dia hakim yang takut. Saya akan protes keras. Kenapa hakim takut? Hakim udah di dalam tekanan lah. Buktinya sidang tidak tertib, sidang itu tidak dihormati. Kenapa? Kewibawaan majelis hakim. Kalau majelis hakim di bawah, tidak akan ada teriak-teriakan. Majelis hakim dalam tekanan. Saya protes keras. Elsa juga menyoroti terkait sidang pemeriksaan setempat yang digelar hari ini. Sidang lokasi itu apa? Itu di PK nggak ada hukum acara demikian. Itu kan ketakutan hakim. Pegang.